Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya di episode kali ini bersama aku sendiri, Sona. Teman-teman sekalian, aku mau sharing sesuatu. Semoga sharing ini juga bisa bermanfaat ya untuk teman-teman, khususnya bagi teman-teman yang ingin bisa lancar menulis. Karena emang apa yang aku sharingkan spesifik terkait menulis. Jadi, banyak orang termasuk aku sendiri dan aku yakin kalian pun juga merasakan ataupun berkeinginan untuk bisa lancar menulis. Jadi ketika menulis gak lagi tuh mikirin ide, gak lagi tuh mikirin kata-kata dan seterusnya. Ada ide langsung bisa dituangkan dalam bentuk kalimat, bisa langsung dituangkan dalam bentuk paragraf, bahkan langsung jadi karya tertentu. Seperti itu. Aku mengharapkan demikian. Selama aku menulis kurang lebih 8 tahunan, sampai sekarang pun aku mengharapkan pada level yang demikian. Terkadang aku masih ada permasalahan, jujur aja, bahwasannya ketika menulis, ini nulis apa lagi ya? Oh gimana ya kata-katanya dan seterusnya. Tapi juga di satu sisi seringkali ya lancar acara aja menulis gitu loh. Tergantung apa yang kita lakukan sebelumnya, dalam artian brainstorming idenya seperti apa, dan udah mengkonsep atau memberikan outline gitu kan terhadap tulisan yang ingin kita buat nantinya. Ya, kalau itu udah benar-benar rinci, sejauh ini aku lancar-lancar aja, nggak ada kendala sama sekali. Tapi kalau ada kurang rincinya ya terjadi permasalahan. Tapi ya seringkali juga meskipun udah rinci masih aja bingung untuk melanjutkan tulisan ini harus seperti apa ya, kayak gitu. Idenya harus dielaborasi seperti apa ya, masih aja bingung seperti itu. Jadi aku katakan agar bisa konsisten lancar menulis atau pada level tersebut itu begitu sulit. Harus aku akuin seperti itu. Jadi untuk berada di level dimana kamu gitu kan bisa lancar menulis, nggak ada kendala sama sekali dan konsisten pada level tersebut itu susah sekali. Dan aku pun berusaha untuk mencapai level tersebut gitu sampai sekarang. Jadi aku bisa katakan sampai sekarang masih belajar pada level tersebut. Nah, apa yang aku lakukan adalah seperti ini agar bisa mencapai pada level tersebut, dan aku harapkan kalian pun juga bisa mengimplementasikan itu biar kalian juga bisa lancar menulis. Aku ongoing nih ya, bukan berarti aku belum pernah melakukannya, tapi aku ongoing. Dan aku percaya apa yang aku lakukan pada usahaku ini untuk mencapai level di mana aku bisa lancar menulis, diharapkan itu bisa terwujud segera. Ya kan? Aku pun sharing ini berharap kalian mengimplementasikannya dan alhasil ya kalian bisa berada di level tersebut, sama halnya dengan aku nantinya. Seperti itu. Oke, yang mesti kalian lakukan untuk bisa berada pada level di mana kalian lancar menulis dan konsisten di situ, konsisten di level tersebut adalah kalian harus melatih diri kalian. Nah, apa yang mesti dilatih dan bagaimana cara melatihnya? Of course, yang mesti kalian latih adalah muscle memory kalian. Ya. Oke, kita bahas dulu muscle memory. Jadi, muscle memory itu sebenarnya term atau istilah yang melekat pada dunia ini, physical fitness. Ya kan? Jadi kalau orang-orang yang fitness atau berkutat dengan olahraga pasti sering tuh mendengar kata muscle memory. Ya. Nah sebenarnya term itu bisa kita gunakan untuk dunia kepenulisan. Aku jelasin dulu ya terkait original term dari muscle memory ini. Jadi muscle memory ini adalah suatu prosedural memory atau rekaman ya, prosedur yang melibatkan konsolidasi muscle atau motorik manusia terhadap
aktivitas atau pergerakan tertentu, ya kan, sehingga itu mempengaruhi gerak otomatis, ya kan, dan melalui repetition. Jadi intinya adalah yang namanya memori pasti kita langsung ngeh ke otak kita. Tapi sebenarnya otot kita itu juga punya memori atau ingatan. Nah, itu yang kita sebut muscle memory. Jadi bagaimana menstimulus memori kita atau memori otot kita adalah dengan cara tubuh kita latih untuk melakukan gerakan tertentu, sehingga hal itu, ya kan, memicu gerak otomatis nantinya, tapi melalui rangkaian gerak yang berulang-ulang dan terus-menerus. Jadi bagaimana untuk mencapai gerak otomatis? Ya, kita melakukan gerakan tertentu itu secara otomatis. Contohnya kayak gini. Gambarannya sepak bola aja ya, biar universal. Adalah seorang atlet atau seseorang yang ingin memiliki dribble bagus layaknya Lionel Messi atau enggak Cristiano Ronaldo. Alhasil dia harus melatih dirinya untuk dribble bola gitu. Jadi ketika nantinya dia mengharapkan ya, dia pengen ketika nanti dia bertanding, terus dia punya gerakan yang luar biasa dribblenya gitu, selainnya Messi atau Cristiano Ronaldo, dan bahkan ketika ada lawan dia langsung gojek kanan gojek kiri gitu. Ketika ada lawan yang menekel, dia harus bagaimana melewatinya. Dia pengen seperti itu, dia harus melatih dribblenya dengan baik. Nah, alhasil ketika latihan, dia latihan dribble terus, dribble bola gitu kan, dribble zigzag gitu kan, dan seterusnya, dribble dengan cepat dan atau long run dan seterusnya. Ketika dia melatih itu terus menerus gitu kan, dan once dia berada di suatu pertandingannya sesungguhnya, dia akan secara otomatis bisa mendribble dengan baik gitu kan, sebaik dia mendribble bola ketika latihan. Jadi kuncinya ada di pengulangannya dalam latihan tersebut. Ketika dia bisa bagus latihannya, ya ketika pertandingan sesungguhnya gak jauh beda atau bahkan cenderung sama. Sehingga ketika dia latihannya adalah melewati dribble, melewati tackle lawan, begitu terus. Jadi ketika pertandingan sesungguhnya, ketika ada lawan men-tackle, dia tahu harus seperti apa. Gitu. Dan kerennya lagi ketika kita punya muscle memory yang bagus adalah ketika seseorang tersebut sudah lama atau berhenti main bola, gitu kan. Terus beberapa bulan berikutnya atau bahkan beberapa tahun berikutnya dia main bola lagi, gitu. Kemampuan dribblenya tidak akan berkurang drastis seperti itu. Dia pasti akan kekurangan keterampilannya gitu kan. Muscle memory juga pasti lama-lama hilang. Tapi ketika muscle memory itu dibentuk secara bagus, beberapa waktu kemudian meskipun dia tidak melakukannya, dia akan masih ingat bagaimana caranya untuk dribble seperti itu. Dan kasus ini bisa diterapkan kepada menulis. Jadi kalau kita melatih diri kita menulis seperti itu, latih terus-menerus setiap harinya. Ketika kita mau nulis suatu project tertentu, ya kita fine-fine aja. Nah, tapi konkretnya bagaimana nih untuk melatih muscle memory ketika kita menulis? Jadi intinya adalah ketika kita mau membangun ataupun melatih muscle memory kita untuk lancar menulis adalah kita harus terus-menerus menulis, latihan menulis tiap harinya. Gitu. Nantinya ketika ada project menulis sesungguhnya, ya kita lancar-lancar aja dalam menulis. Itu. Tapi bagaimana ya konkretnya untuk melatihnya? Seperti ini. Jadi kalian bisa pick up randomly the word that you want to that you are really interested in. Let's say jendela gitu. Jadi pilih aja kata di sekitar kalian secara random gitu kan. Selanjutnya dari kata tersebut buatlah 1, 2, 3 atau bahkan sampai 5 kalimat. Balik lagi, katakan aja jendela. Aku akan buat beberapa kalimat dari kata jendela. Seperti ini contohnya.
Oke, nemu nih. Mengapa ada jendela yang seringkali dihinggapi oleh burung? Apakah di jendela tersebut ada sumber makanan untuk burung tersebut? Pikir awalku demikian. Tapi setelah aku tahu, tidak seperti itu. Burung hinggap di jendela hanya untuk istirahat sesaat. Setelahnya, burung tersebut kembali terbang bebas di angkasa. Tapi sayangnya, ini bukan soal jendela. How? Jadi seperti itu. Kita pick up aja atau pilih aja satu kata yang ada di sekitar kita. Selanjutnya kita buat kalimat 2, 3, 4, sampai 5 kalimat lah. Nggak usah banyak-banyak. Seperti itu. Dan itu dilakukan terus-menerus. Nah, setiap hari. Kalau bisa setiap hari. Apalagi nih? Cangkir. Minum dulu ya. Aku akan buat kalimat dari kata cangkir atau gelas. Sebuah gelas tidak akan terisi penuh jikalau tidak ada benda cair yang mengisinya. Katakan saja gelas yang penuh dengan kopi. Tapi gelas itu tidak akan terisi penuh oleh kopi jikalau tidak ada seseorang yang menuangkan kopi di dalamnya. Jadi, gelas ini selayaknya pikiran kita. Pikiran kita pun tidak akan pernah terisi penuh oleh sesuatu jikalau kita tidak pernah menuangkan apapun dalam pikiran kita. Kalau kita menginginkan pikiran kita penuh dengan ilmu, maka tuangkanlah ilmu sebanyak mungkin dalam pikiran kita. Sehingga itu bisa terasa penuh dan kemudian kalian bisa menikmati sepuasnya ilmu tersebut. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Aku sarankan kalian melatih ini memang tiap hari, tapi latihlah juga untuk menuangkannya di buku catatan atau bahkan media sosial kalian. Gitu. Maksudnya adalah itu bisa jadi suatu hal yang bisa memotivasi kalian. Kalian mesti juga latih diri kalian untuk mempublish suatu karya tulis. Baik itu karya yang bagus, maksudnya karya tulis yang bagus atau bahkan yang buruk. Jangan fokus kepada tulisannya, karena kalian latihan gitu loh. Jadi goalsnya adalah latihan. Jadi jangan fokus terhadap baik buruknya suatu tulisan, tapi lebih kepada fokus kepada habit kalian, biar kalian lancar. Selain daripada biar lancar untuk menulis, kalian juga membangun habit kalian untuk mempublish karya kalian. Jadi mempublish suatu karya dan juga menulis itu dua hal yang berbeda. Jadi ketika kalian mau melatih muscle memory kalian, ya gabungkan aja dengan melatih mempublish karya gitu. Jadi sekali dayung 2-3 pulau terlampaui, seperti itu. Ya, jadi publish juga dalam rangka melatih atau membiasakan membangun habit kita mempublish suatu karya tulis. Nantinya kalaupun ketika kamu mempublish dan banyak juga yang merespon baik, toh yang senang juga kalian sendiri. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Jadi aku ingatkan kembali adalah kalau kalian ingin lancar menulis, latih muscle memory kalian. Muscle memory adalah suatu rekaman prosedural ya kan, terhadap otot kalian ya, rekaman prosedural di otot kalian atau di dalam diri kalian, yang melibatkan konsolidasi otot kalian atau motorik kalian terhadap suatu gerakan tertentu melalui repetition. Jadi ketika itu diterapkan dalam dunia penulisan, latihlah diri kalian, gitu kan, terhadap menulis melalui repetisi.
berulang-ulang. Keywordnya ada pada berulang-ulang atau terus-menerus. Seperti itu. Ya, ketika kalian berulang-ulang latihan menulis, secara otomatis itu akan terekam jelas di dalam diri kalian, baik otak maupun indera kalian, atau enggak bahkan otot-otot kalian dalam menulis. Seperti itu. Lakukan terus-menerus setiap hari dengan cara memilih satu kata random, ya, satu di sekitar kalian. Selanjutnya kalian rubah itu atau kalian buat menjadi 2, 3, 4, bahkan 5 kalimat. Jangan terlalu panjang, 5 kalimat cukup. Ya, selanjutnya publish itu di media sosial kalian atau enggak di blog kalian, terserah dimanapun. Yang jelas orang lain bisa membacanya. Itu aja, kurang lebihnya aku mohon maaf. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.